malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan host Hotman Paris dan Intan. Apa topik kita malam ini? Oke, topik kita untuk hari ini sangat menarik, Bang, yaitu adalah tunda angsuran demi pandemi. Dan setelah beberapa lama kita tidak tayang, akhirnya kita kembali ya, Bang. Dan kita juga mau ingetin buat para pemirsa di rumah dan para hoters, kalau seandainya memiliki kasus, bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke email atau Instagram kami yang alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa juga langsung di direct message ke Instagramnya Bang Hotman ya, apa Bang? Hotman Paris Official. Oke, dan hoters juga bisa menonton tayangan ini melalui streaming di metrotvnews.com dan juga di medcom.id. Oke Bang, ini kan topik kita menarik sekali ya, cocok sekali dengan masa sekarang yaitu era pandemi, di mana banyak sekali terjadi kredit macet. Tapi sebelum kita membahas topik pada hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu VT yang berikut ini. Pandemi COVID-19 memiliki efek domino yang luar biasa, salah satunya pada dunia perekonomian. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja, bahkan ada yang akhirnya menutup usaha mereka, sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Masalah finansial yang dialami masyarakat juga berdampak pada sistem pembayaran hutang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan instruksi agar lembaga keuangan bank maupun non-bank memberikan fasilitas kepada masyarakat. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun dalam prakteknya, fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank dinilai masih belum cukup meringankan beban masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai bahwa mekanisme pengajuan keringanan kredit ini masih terkesan setengah hati. Peraturan OJK pun dinilai hanya sebatas himbauan yang mengakibatkan lembaga keuangan tidak selalu memberikan fasilitas berupa relaksasi maupun restrukturisasi kredit. Bagaimana sebenarnya potensi dan solusi gagal bayar di tengah pandemi COVID-19 ini? Para pemirsa, di bulan Maret, Bapak Presiden mengumumkan bahwa akan diberikan relaksasi kredit kepada kredit kecil 10 miliar ke bawah, relaksasi 1 tahun. Kemudian disusul dengan Perpu nomor 1, kemudian Kepres nomor 12 yang mengakui bahwa bencana corona adalah bencana nasional. Disusul lagi dengan POJK, Peraturan OJK nomor 11 untuk perbankan, dan Peraturan POJK nomor 14 untuk non-perbankan. Tapi masih banyak keluhan dari masyarakat, ya, di mana tidak diberikan relaksasi kredit tersebut. Bahkan ada yang rumahnya disita, motornya diambil di jalan. Maka kali ini kita akan mendengar keluhan dari Pak Iksan, ya. Pak Iksan itu adalah ketua dari Asosiasi UMKM Indonesia. UMKM Indonesia. Yeah. Bagaimana penderitaan para anggota Anda selama pandemi ini? Dampak terbesarnya itu adalah pada saat pemerintah sudah melarang turis untuk datang ke Indonesia. Yeah. Nah, itu di bulan 2. Jadi dampak terhadap usaha turis dan ikutannya, UMKM yang ikutannya itu sudah berdampak, Pak, sampai sekarang. Yeah. Sebenarnya kebijakan apa yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah itu adalah harus. Kenapa? Karena kemarin kan kebijakannya mengutamakan kesehatan daripada ekonomi. Tapi belakangan ini kan sama. Ekonomi tetap jalan, protokol kesehatan harus jalan. Yeah. Ya Pak, dari kami, tim kami, kenapa nggak dilakukan seperti dulu? Mungkin karena Ibu Afiliani bilang, mungkin karena kemarin belum pengalaman kan gitu. Yeah. Tapi sudahlah, bahwa ini sudah terjadi. Yeah. Keluhannya adalah kalau terhadap POJK, memang saya jujur Bang, bahwa kalau untuk lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank di bawah pemerintah, itu aman.
termasuk yang misalnya LPDB, Maksudnya aman itu apa? Nggak usah bayar aman, utang langsung dulu? Pak dikasih. Langsung dikasih, permintaan dikasih atau tidak juga Begitu ditawarkan. debiturnya minta langsung dikasih? Dikasih, ditawarkan. Kalau itu bank-bank BUMN? Bank BUMN. Swasta bagaimana? Swasta ini, ya saya mohon izin Pak. Ya. Bahwa swasta ini dia bekerja, Ini Pak Suhandi dengar tuh. ya nggak apa-apa. Dia bekerja sesuai dengan iramanya. Mau untung aja gitu? Bukan Pak. Jadi di sini memang masalah ini adalah masalah kita semua. Ya. Ya, bukan hanya masalah pemerintah, tapi Ya. masalah kita semua, termasuk dunia usaha. Akibat daripada kebijakan ini, maka juga dampaknya terhadap pengusaha besar. Nah, untuk itu maka kan peraturan tadi disebutkan sama Bang Hotno bagus itu bahwa peraturan OJK ini adalah kami melihatnya adalah keberpihakan terhadap UMKM. Tapi sayangnya turunan-turunan Tidak konsekuen? tidak konsekuen atau ada yang nggak clear. Benar. Ada yang nggak clear. Jadi pertanyaannya adalah, apakah wajib bank atau non-bank wajib memberikan 1 tahun nggak menurut peraturan dulu OJK? Wajib Pak. Wajib. Karena ini kan keberpihakan. Cuman bahasanya kan tidak begitu. Bahasanya dapat. Dapat atau Ya. bisa. Di Nah, tergantung kebijakan daripada perusahaan. Pada akhirnya kembali kepada banknya. Iya, Pak. Dan dalam pelaksanaannya tetap, terutama non-bank pemerintah, Ya. sikat terus debiturnya bagaimana gitu? Iya, kalau Harus bayar. kalau yang non pemerintah, ya mereka bekerja independen. Kalau nggak bayar, ya mohon maaf, saya datangkan debt collector. Makanya tidak heran kalau Pak Jokowi meminta debt collector, ntar dulu deh, jangan dulu datang. Kan ada pidato Pak Jokowi itu. Jadi sampai sekarang ini bank non pemerintah maupun non bank yang swasta masih memakai debt collector walaupun sudah ada POJK. Masih. Bang Hotman, ini kita bisa menyimpulkan bahwa peraturan OJK ini sepertinya pelaksanaan atau mekanismenya simpang siur juga banyak sekali multitafsir di sini. Tapi Bang Hotman, sebelumnya kita juga terhubung langsung dengan Ibu Naudur Hasibuan. Beliau ini adalah seorang yang terkena dampak langsung nih selaku debitur. Sepertinya agak kesusahan memenuhi kewajibannya. Ya, langsung saja dengan Ibu Naudur. Halo Ibu. Halo. Ya, halo Ibu Naudur, mungkin boleh ceritakan latar belakangnya keluarga Ibu dan kondisi keuangan Ibu seperti saat ini. Kebetulan suami saya itu bekerja sebagai driver gokar. Nah, setelah pandemi terjadi itu penumpang agak seret, memang penumpangnya agak sepi. Nah, setelah itu apalagi waktu diterapkan itu PSBB. Nah, saat itu nggak ada penumpang sama sekali. Terus kebetulan karena kita ada cicilannya untuk dari leasing, kita agak ini nggak bisa bayar. Terus bisa bayarnya ke bank atau ke leasing nih? Ke leasing. Ke leasing? Oke, leasing. Ya, Guna apa? Bayar apa itu? Hutang apa? Motor, mobil? Mobil. Oke. Angsuran mobil. Oke, kapan mulai Ibu tidak bisa bayar? April. April. Terus apa yang terjadi? Apakah mobilnya diambil oleh leasing? Waktu itu pas sudah sebulan telat itu langsung datang ke rumah ini buat nagih, buat narik mobil katanya gitu. Tetap ditagih ya? Ditagih, tapi mobilnya udah diambil belum? Belum, sampai saat ini sih belum karena kemarin kita ada negosiasi ke sana, udah saya bayar 1 bulan dulu Pak gitu, terus dikasih. Ibu waktu bilang ini kan lagi bencana corona, jawabannya apa? Waktu itu kita pas ke peraturan presiden keluar tuh Pak, itu pas saya dibilang bisa penangguhan tagihan, saya langsung ke leasing. Tapi dari leasingnya nggak ada niat baik gitu. Tidak mau tahu ya? Tidak mau tahu. Jadi kita dibilang tuh boleh ditangguhkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, tapi nanti setelah habis dalam 3 bulan itu cicilan ibu akan naik gitu. Jadi ibu dikasih 3 bulan ya? Iya 3 bulan, tapi cicilannya nanti naik. Naik bunganya atau naik apanya? Naik cicilannya. Jumlahnya sekaligus mungkin dirapel gitu ya? Sampai lunas cicilan saya kan harusnya 4.867, itu jadi naik 5.092.000. Oke. Jadi cuma dikasih 3 bulan ya, masih mending lah ya dikasih 3 bulan Iya, daripada 3 setahun bulan. ya. Atau ibu parkirin aja mobil di kantor. Nanti biaya parkirnya ibu bayar 1 juta sebulan gitu. Disuruh parkir maksudnya itu ditarik ya secara halus ya? Iya, Bahasa halus mungkin begitu ya, gitu. Bang? Nanti waktu ngambilnya, ternyata mobilnya udah dikirim ke pergudangan di luar kota itu biasanya. Susah yang ngambilnya ya? Ya.
Begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Naudur. Itu tadi curhatan dari Ibu Naudur ya selaku debitur yang terasa sekali dampak dari peraturan OJK ini. Namun kita setelah satu ini akan berbincang lebih padat lagi mengenai apa saja dampak dari peraturan OJK ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.